Kemudian juga dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, Rasulullah bersabda begini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna Allah yab'atsu min hadhil ummah, sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu dinaha, yang memperbaiki agamanya. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi setiap 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mujadid, bukan nabi, bukan rasul, mujadid, pembaharu, yang tugasnya satu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentang Imam Mahdi, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya. Ini saya temukan di dalam kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia. Kemudian juga dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, Rasulullah bersabda begini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna Allah yab'atsu min hadhil ummah, sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu dinaha, yang memperbaiki agamanya. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi setiap 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mujadid, bukan nabi, bukan rasul, mujadid, pembaharu, yang tugasnya satu, memimpin dunia. Bukan Arab, bukan Asia, bukan Afrika, bukan Eropa, dunia. Yang kedua, dia akan membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Kemudian yang ketiga, beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama muliyat Sulman Wajawah, yamlu ardu adlan Pakistan kama muliyat Sulman Wajawah. Nah, pertanyaannya, abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Di zaman siapa? Turki Utsmani. Turki berakhir di tahun berapa? 1924. Sepakat 1924 ya? Nah, ini saya catat di sini. Turki berakhir di 1924. Itu menutup 3 periode Islam memimpin dunia. Sejak Rasulullah SAW 610 Masehi sampai 1924. 3 periode. Rasulullah memimpin nubuwah, Khulafaur Rasyidin memimpin khilafah, dinasti Abbasiyah sampai Turki Utsmani Mulkan Adhan 1924, 1315 tahun. Ada tidak genosida dilakukan kaum muslimin terhadap negara kafir? Tidak ada. Terjadi tidak perang dunia dalam 3 periode ini? Tidak. Berarti di zaman siapa Islam dunia aman sejahtera? Di masa khilafah tegak kok. Di masa Islam menguasai dunia. Hari ini kita di fase yang keempat, Mulkan Jabariyah. Fase di mana para diktator memimpin dunia. Ya, sejak 1924. Dan fase yang kelima adalah fase kita kembali dipimpin khilafah. Ya, alamin haji nubuah, manhaj, metode nubuah kenabian. Jadi kekhilafan ini berdasarkan cara kenabian. Nah, di sini di fase yang kelima Dajjal sudah mati. Ya, di sini Dajjal sudah mati. Karena fase kelima adalah fase Islam zahir seluruh dunia dan Islam aman, umat Islam aman sejahtera. Dajjal mati di sini. Berarti pertanyaannya, kapan Dajjal akan dibunuh? Itu adalah awal fase yang kelima. Berarti fase yang keempat akan berakhir di sini. Pertanyaannya, kapan fase yang keempat akan berakhir? Nah, tadi 100 tahun satu kali. Abad terakhir, tahun terakhir umat Islam menguasai dunia Turki Utsmani berakhir di 1924 secara de facto. Berarti abad kejayaan Islam berikutnya kapan? 2024. Sekarang 2019. Berarti berapa tahun lagi? 1 periode lagi. 1 periode lagi. Berarti tersisa 5 tahun saja bagi iblis dan Dajjal untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Betul? 5 tahun lagi perhamba Allah. Karena selepas itu khilafah tegak seluruh dunia. Makanya dengan propaganda mereka lewat media, khilafah teroris. Karena mereka kehabisan akal menghadapi skenario yang Allah takdirkan. Allah dilawan. Allahu Akbar. Apapun upaya mereka lewat media, memadamkan cahaya Islam, memadamkan syiar Islam, itu ibarat manusia yang berkumpul memadamkan cahaya matahari.
andaikan manusia dan jin berkumpul memadamkan cahaya matahari, bisa tidak? Nah, begitulah cara mereka, upaya mereka yang sia-sia ingin memadamkan cahaya Islam lewat media. Orang bawa bendera tauhid kok dianggap teroris. Lah itu yang bawa bendera UPM di depan istana. Saatnya kita menunjukkan kita manusia makhluk yang mulia, kita punya akal sehat dan kita punya kewajiban memimpin. Betul? Yakin hak pasti menang. Betul? Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika kebenaran tiba, maka kebatilan pasti sirna, dan kebatilan adalah sesuatu yang pasti sirna, sehebat apapun mereka menyembunyikannya. Allahu Akbar. Nah, ini Islam, bangsa. Inilah khilafah yang sebentar lagi tidak akan lama lagi. Para sekalian, lupakah kita kalau Rasulullah pernah bersabda, la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigaral ayun juluduhum ahmar zungfal unuf wa wujuhum kal majanil mutraqah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan berperang dengan satu bangsa, sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka. Pesek itu ukuran kita, Rasulullah kan mancung. Nah, kita ini pesek kata Rasulullah. Kalau ukurannya mancung kita, lah peseknya kayak gimana? Habis dong hilang hidungnya. Pesek hidungnya dan lebar wajahnya. Bangsa mana? Ah, yang terlalu keras, Mas. Sudah datang belum mereka? Nah, kalian lihat Afrika, negara sekelas Angola sekarang masjid hancur. Silakan cari di Angola masjid yang masih utuh. Kemudian umat Islam diberikan dua pilihan, murtad dari agama Islam dan pilih agama lain, asal jangan Islam. Kalau tidak tetap beragama Islam, keluar dari Angola. Dan sekarang mata uang Angola adalah yuan. Afrika sudah mereka kuasai, Nigeria, Uganda, Afrika. Eropa, Cina tawan memberikan pengaruh dalam hal penguasaan ekonomi. Amerika hutangnya banyak sama Cina. Di Jeddah ada komunitasnya juga, Cina tawan. Nah, sekarang Asia. Kunci Asia Indonesia, dan kunci menguasai Indonesia adalah Selat Malaka. Jika Selat Malaka jatuh kepada mereka dengan proyek obor mereka One Belt One Road, maka obsesi Xi Jinping untuk menciptakan Cina Raya berhasil. Maka Prancis, Inggris, Amerika, Australia dengan NATO di bawah bendera NATO, mereka menyimpan pasukan militernya di sini agar Selat Malaka tidak jatuh ke Cina. Maka akan berebut mereka dengan Cina, berebut Selat Malaka. Artinya mereka akan perang di negara kita. Lalu yang berdarah-darah siapa? Nah, betulkah Indonesia ini akan menjadi salah satu negara yang akan memicu kebangkitan Islam dunia? Harapan kita itu. Ya, karena saya tidak mengada-ngada. Memang Rasulullah tidak menyebutkan merah putih Indonesia. Tapi pengalaman saya tanyakan langsung kepada para masyayikh syekh. Ya, di Timur Tengah saya tanyakan langsung pada mereka. Setidaknya ada 5 ulama Timur Tengah yang mengatakan merah putih itu Indonesia. Satunya saja contoh, di Gaza, di West Bank, bukan di Gaza, di West Bank, tepi barat, ada 5 pemuda hafaz Quran, hafiz Quran. Mereka mimpi di malam yang sama. Di malam itu mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda kepada mereka dalam mimpi itu, ya ahla Syam, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahuda wa yu'aduna al-aqsa ala rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Wahai penduduk Syam, sesungguhnya orang-orang yang akan membebaskan kalian, memerdekakan kalian dari kezaliman Yahudi dan mengembalikan Al-Quds Al-Aqsa kepada pangkuan kalian adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Baik, barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.